Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa melihatnya. Sudah tampil belum? Oke, saya ingin menjelaskan tentang masalah kebijakan atau masalah itu apa sih. Sebelumnya marilah kita sama-sama mulai proses perkuliahan ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran, bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan masalah-masalah kebijakan atau masalah-masalah dakwah yang perlu kita kaji bersama. Apa sih yang disebut masalah dakwah itu? Beberapa ahli terkait kebijakan itu menyampaikan bahwa masalah dakwah sebagaimana dikemukakan sebelumnya berkaitan dengan banyak macamnya, banyak variasinya, dan intensitasnya. Artinya sesuatu yang muncul itu banyak. Oleh karena itu tidak semua masalah bisa melahirkan suatu kebijakan. Tidak diselesaikan dalam satu masalah kebijakan. Oke, Anderson menyatakan bahwa masalah yang dapat menggerakkan orang banyak, masalah itu adalah sesuatu yang dapat menggerakkan orang banyak ya untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa tampil menjadi masalah kebijakan. Artinya, kata Anderson, masalah itu adalah sesuatu yang dipikirkan oleh masyarakat banyak dan ingin diselesaikan oleh pemerintah atau oleh pengampu kebijakan. Oke, yang kedua, masih terkait dengan masalah, manakala menginginkan ya, kebijakan mampu memecahkan masalah atau public problem ya, jadi problem publik ya, masalah harus dirumuskan menjadi masalah kebijakan. Jadi masalah yang terjadi di masyarakat itu harus dipikirkan oleh para pengampu kebijakan. Akan tetapi biasanya para pengampu kebijakan terlalu sibuk ya, terlalu rumit, terlalu fokus terhadap persoalan-persoalan teknis yang harus dikerjakan mungkin di kantoran dan sebagainya. Sehingga akhirnya masalah-masalah publik ini bisa jadi muncul dari berbagai individu yang menginisiasi atau memunculkan masalah itu. Bisa jadi yang peduli terhadap lingkungan, kiai ya, para ustadz, pondok pesantren ya, termasuk juga tokoh masyarakat, ormas ya, organisasi politik, bisa saja itu yang mengangkatnya. Bisa saja itu yang merincinya gitu. Kegiatan membuat masalah, maksudnya gini, kadang ada seseorang yang melihat sesuatu itu tidak bermasalah, tapi bagi sebagian orang itu masalah sebenarnya. Masalah. Kayak begini, kalau teman-teman nonton gaming ya, itu coba perhatikan bahasanya. Ada yang bisa mengungkapkan bahasanya, kira-kira bahasa apa yang selalu ada yang pernah nonton YouTube udah selintas gitu, main game gitu, bahasa apa yang diungkapkan? Bahasa kasar, kotor. Bahasa kasar dan kotor ya. Dan itu hari ini kan menjadi, nah itu seperti tidak masalah. Artinya ada sebagian orang yang mempersoalkan terkait dengan persoalan itu. Jadi ungkapannya, aduh ya Allah, ungkapan kotor yang sebenarnya tidak layak diungkapkan oleh generasi Indonesia. Baik itu ketika main game atau dan lain sebagainya kan, termasuk juga persoalan ketika nonton bola, kata-kata kasar dan lain sebagainya. Nah, kalau hal ini tidak ditangani, maka di kemudian hari akan menjadi habit ya, menjadi satu kebiasaan. Ada ungkapan bijaksana begini, ungkapan bijaksana yang mengungkapkan begini. Peradaban suatu bangsa itu tinggal dilihat dari bagaimana cara dia mengungkapkan. Jadi kalau dia mengungkapkan dengan ungkapan seperti itu pertanda bahwa nilainya rendah. Jadi ingin melihat sejauh mana seseorang memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi, peradabannya tinggi, ya. Ingin melihat seseorang memiliki peradaban yang sangat tinggi, ya. Adab itu kebiasaan, adat istiadat, itu lihat saja dari bahasa. Kalau bahasanya rendahan itu menandakan bahwa, atau bisa jadi itu disengaja untuk menggeser agar generasi kita di kemudian hari menjadi generasi yang berbudaya rendah.
Tinggal dilihat saja dari bahasa. Apalagi kalau di bahasa Sunda kan untuk sesama ada, guru kita, orang tua kita ada. Itu etikanya. Kalau itu sudah hilang, itu pertanda bahwa adab itu sudah luntur juga. Kegiatan membuat masalah menjadi masalah kebijakan, sering disebut dengan penyusunan agenda atau agenda setting. Artinya tadi bahasa-bahasa yang tadi pun juga perlu disusun sedemikian rupa agar di kemudian hari menjadi satu kebijakan pemerintah untuk mengatur walaupun dia bermain sendiri atau bermain dengan teman yang lainnya atau online. Karena itu terus terang saja kalau perspektif Jawa Barat itu merendahkan moralitas ya peradaban Jawa Barat. Bahasa kasar ya Allah, saya juga kaget kan itu. Oleh karena itu kata John, agenda adalah suatu istilah yang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu isu yang dinilai oleh ya tadi olehnya kan banyak perlu diambil suatu tindakan. Nah kira-kira kalau yang main game seperti itu lalu anggaplah adik teman-teman ya anak saya mungkin umur 6 tahun 7 tahun 11 12 tahun ikutan game, kira-kira itu akan mengikuti ungkapan-ungkapan itu atau enggak? Oleh karena itu perlu diambil satu tindakan dan ini masalah dakwah. Suatu bangsa dikatakan beradab itu lihat saja dari kata-katanya. Dalam perspektif ini kalau seandainya pemerintah Jawa Barat atau dai ya Ustadz ingin mengangkat derajat masyarakat ke derajat yang sangat tinggi, maka ini juga harus dirubah dari gaya bicaranya, pola bicaranya, bahasa yang dipakai. Dan dalam perspektif misionaris, ini bisa jadi dalam rangka menghancurkan. Dalam perspektif saya ini bisa jadi menghancurkan. Jadi untuk menghancurkan seseorang itu tidak mesti dihancurkan begitu saja, apalagi dengan kekerasan dalam bentuk fisik ya. Sampaikan saja kekerasan dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang kotor pada dia. Kamu dasar, kamu gini, terus itu terungkap sedemikian rupa, maka dia konon katanya akan lemah mentalnya. Kamu bodoh ya gitu kira-kira gitu. Terus diungkapin kepada anak kecil, di kemudian hari dia memang akan membentuk karakter itu. Nah ini masalah sebenarnya. Kata Darwin, agenda sebagai suatu kesepakatan umum ya. Jadi kesepakatan umum belum tentu tertulis tentang adanya suatu masalah. Jadi bisa jadi bagi sebagian orang itu gak ada masalah gitu ya. Tapi bagi sebagian yang lain itu bermasalah. Yang perlu menjadi perhatian bersama dan menuntut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya. Nah, persoalan-persoalan yang tadi ya yang teman-teman ungkapkan tentang main game yang online dan sebagainya kan ungkapan-ungkapan kotor semua itu. Bukan semua ya, mayoritas ya. Mayoritasnya aduh saya juga kesal juga ya. Nah, ini perlu perhatian pemerintah. Oleh karena itu, ada beberapa tahapan yang harus diproses ya, yang harus dilakukan dalam penyusunan sebuah agenda agar di kemudian hari menjadi satu kebijakan pemerintah. Termasuk, nah ini erat kaitan dengan kegiatan dakwah. Privat problem ya, masalah privat artinya masalah-masalah yang tidak menjadi masalah umum ya. Anggaplah gitu masalah-masalah yang hanya terjadi di lokal tertentu gitu, di pesantren tertentu, itu bisa saja, atau di lembaga tertentu, atau hanya di Jawa Barat saja mungkin gitu ya, karena kata-kata kotor itu kan sekupnya anggaplah Jawa Barat gitu ya. Mungkin di Padang ungkapannya lain gitu. Kalau kata kasar untuk orang Padang, konon katanya bukan sorry ya, saya ngungkapin kata anjing itu bukan. Bisa jadi idiot, bisa apa gitu ya. Konon katanya di daerah Banten kata paling kasar untuk menggambarkan sesuatu yang kasar itu kan apa ya? Bedul babi ya. Bagong. Bagoy gitu. Kayak public problem ya, publik ya, problem publik. Ini persoalan publik sih sebenarnya yang terkait dengan itu. Terus isunya adalah anggaplah tadi isu moralitas ya. Isu peradaban ya. Isu peradaban itu bisa juga disusun ya. Sistemik agenda ya, agendanya harus dilakukan. Dari mana kira-kira itu harus dimulai diawali ya. Pemerintah harus menyusun itu semua. Ini kalau seandainya masalah tadi main game kasar, bahasanya kasar, itu harus ditelusuri terlebih dahulu, dirinci. Ini siapa yang mengawali, di mana, persoalannya terjadi di mana, siapa yang mengungkapkan itu kira-kira, bagaimana cara merumuskannya, bagaimana cara mengagendakannya, lalu bagaimana cara melakukan proses tindakannya. Itu ya. Terus yang selanjutnya adalah institusional agenda. Maaf, Pak, slide-nya belum pindah, Pak. Masih di 44. Oh,
Saya sudah ke proses penyusunan. Proses penyusunan ada nggak? Di Mela masih di masalah, Pak. Dari tadi masih di masalah, Pak. Di masalah, Pak. Belum gerak-gerak, Pak. Sekarang sudah, Nah, sudah, pindah Pak. belum? Sekarang sudah Pak. 4. Agenda sudah. Sudah. Oke, ini kelihatan ya ini? Sudah proses penyusunan agenda. Kelihatan, Pak. Oke. Proses penyusunan agenda ya. Saya giniin aja lah. Proses penyusunan agenda nih. Oke, proses penyusunan agenda ini. Oke, proses penyusunan agenda jelas ya? Bisa terlihat proses penyusunan agenda? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Ada private problem, ada public problem ya. Jadi private problem. Bisa jadi private problem itu artinya persoalan-persoalan yang lokal, yang hanya di lembaga tertentu, institusi tertentu ya. Kalau narkoba kan sudah menjadi public problem kan itu. Tapi kalau kata-kata yang kasar tadi itu kalau di-upload di YouTube dan sudah menjadi konsumsi masyarakat umum itu menjadi public problem ya. Itu menjadi public problem. Isu ya, isunya isu publik ya. Sistemik agenda ya. Jadi pemerintah harus mengagendakan secara sistemik ini harus seperti apa penanganannya. Oke, terus institusional agenda. Jadi institusi agenda. Jadi agenda sebuah anggaplah institusi lembaga ya, sebuah lembaga. Jadi kalau seandainya persoalan tadi anggaplah gitu di Jawa Barat ada Unpad, di Unpad itu ada bahasa sastra Sunda. Ya, kata-kata kasar itu sudah kata-kata kasar itu yang dilakukan ketika main game itu menjadi persoalan bersama. Oke, selanjutnya jadi susah gini ya. Pindahnya dia agak susah. Oh ini ya. Oke, selanjutnya ini terlihat kan? Bisa terbaca nggak ini? Bisa, Bisa, Pak. Bisa. Pak. Ini terbaca nggak? Terbaca, Pak. Bisa, Pak. Tulisannya apa itu? Masalah privat ya? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Iya. Oke. Apa yang disebut masalah privat? Masalah merupakan masalah yang mempunyai akibat terbatas. Tadi bisa jadi hanya terbatas Jawa Barat gitu ya. Kata-kata kasar itu kan terbatas. Mungkin untuk Jawa Barat saja. Mungkin di Inggris bukan begitu ya. Atau di negara lain bukan begitu. Di Arab kata kasar tadi kayak goblok, anjing itu kan di Arab nggak ngerti juga ya. Bilangin apa ya? Mungkin di Arab apa sih kira-kira? Ada yang tahu kata-kata kasar di Arab? Di Aswan gitu ya, di Arab kan itu masalahnya adalah. Masalah dakwah merupakan masalah yang mempunyai akibat yang luas. Bisa jadi sih sebenarnya yang privat, bisa jadi yang luas. Tapi ketika berbicara tentang kebijakan dakwah ini berbicara tentang persoalan isu luas. Lalu berbicara tentang persoalan isu merupakan perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat tentang persepsi dan solusi terhadap suatu masalah. Isu ya. Ya teman-teman pernah mendengar kata ini baru isu kan. Apa itu isu? Isu adalah perbedaan-perbedaan pendapat ya di masyarakat tentang persepsi. Persepsi itu apa?
Ya tadi bisa jadi kata-kata kasar tadi yang dimainkan oleh gamer ya, itu persepsi orang Jawa Barat mungkin. Persepsi orang luar bisa jadi enggak, anggaplah gitu yang orang Arab gitu, anggap enggak. Ya, tapi ini masuk pada masalah privat. Nah, itu juga harus disolusi. Teman-teman, apakah teman-teman peduli atau tidak ya terhadap persoalan main game yang dengan bahasa itu? Kalau nggak peduli, kalau menganggap wah itu biasa-biasa saja ya gitu. Ya bisa jadi ada dua persoalan. Persoalan pertama, cara pandangnya yang berbeda. Atau bisa jadi ada pandangan-pandangan pemahaman yang belum kita atau yang kita belum sampai kepadanya. Yang keempat, agenda sistemik ya, merupakan semua isu yang pada umumnya dirasakan oleh para anggota masyarakat atau para mad'u ya. Baik itu masyarakat politik yang patut mendapatkan perhatian, dan isu tersebut memang berada dalam yurisdikasi ya, kewenangan pemerintah. Ketika berbicara persoalan moralitas ya persoalan pemerintah juga kan ya. Kalau dulu Jawa Barat ada maghrib mengaji, mungkin di daerah lain juga ada gitu ya. Termasuk juga persoalan-persoalan agenda kebijakan yang hari ini harus disusun itu adalah terkait dengan fikih COVID ya. Fikih COVID ya. Itu juga harus dirumuskan oleh pemerintah, termasuk bukan sebelum pemerintah, mungkin bisa saja MUI gitu atau ormas-ormas, organisasi kelembagaan dakwah bisa jadi harus membahas itu semua. Bagaimana menurut Muhammadiyah tentang sholat renggang ya selama sekarang sudah satu tahun setengah kan itu. Padahal di penjelasannya nggak ada yang menjelaskan tentang persoalan itu kan itu. Agenda institusional yang merupakan serangkaian masalah atau isu yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah otoritas. Jadi pemerintah anggaplah di sini atau bisa saja MUI gitu ya. Oke. Ini ada slide selanjutnya bisa dilihat? Belum, Pak. Belum pindah, Pak. Ini Udah, Pak. Udah, Pak. sudah terlihat ya. Kita lihat bagaimana Walker menjelaskan dan menegaskan bahwa satu masalah bisa tampil menjadi masalah umum, masalah publik, masalah dakwah jika satu mempunyai dampak yang besar pada banyak orang. Kira-kira main game dengan ungkapan-ungkapan itu berdampak pada banyak orang nggak? Berdampak. Oke, kalau begitu itu sudah menjadi masalah publik atau masalah dakwah. Ada bukti yang meyakinkan agar lembaga legislatif mau memperhatikan masalah tersebut sebagai masalah serius. Entah mungkin nanti teman-teman akan mengangkat isu ini atau tidak ya, tapi secara kedaerahan mestinya ini diangkat ya oleh Dewan Jawa Barat ya. Jadi kalau gamer ya mengungkapkan kata-kata itu mestinya diblokir itu semua ya. Mestinya itu dibahas oleh pemerintah ketika mengungkapkan atau ketika gamer memainkan gamenya dengan kata-kata seperti itu mestinya otomatis. Atau dalam masalah lain mungkin ini ada yang mengawasi ya, KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia dan sebagainya juga harus memulai melihat persoalan itu. Ada pemecahan masalah yang mudah dipahami terhadap masalah yang sedang diperhatikan tadi ya. Ada nggak solusinya hari ini? Saya belum pernah dengar itu. Bagaimana KPI ya, saya belum spesifik ya bahwa KPI sudah membahas terkait dengan persoalan itu. Kalau persoalan kemarin itu KPI pusat menyoroti terkait dengan persoalan penayangan dangdut yang hampir semalam suntuk ya. Pernah teman-teman dengar? Ada yang pernah dengar? Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi pernah, teman-teman mungkin pernah ya, tayangan dangdut itu sampai jam 2 malam kalau salah. Itu yang waktu siapa Irfan Hakim, Lesti, terus siapa lagi itu. Itu dikritisi karena ternyata sudah di luar dari bentuk-bentuk etika penyiarannya. Oke. Kata John ini masalah selanjutnya mengemukakan bahwa masalah mudah menjadi kebijakan. Jadi masalah mudah menjadi kebijakan.
apabila satu, skup dan kemungkinan dukungan terhadap masalah tersebut dapat dikumpulkan. Artinya tadi main game dengan kata-kata kasar itu masalah bukan. Kalau sudah diteliti ya itu berarti masalah dakwah juga. Ini terkait dengan masalah dakwah. Jadi kalau seandainya itu tetap berlanjut, skup dan kemungkinan dukungan terhadap masalah itu banyak enggak? Siapa yang mendukung? Mungkin bisa jadi aktivis Sunda dan sebagainya, Gubernur Jawa Barat bisa saja itu nanti di kemudian hari akan melakukan identifikasi. Problem atau isu tersebut dinilai penting. Nah, ini menjadi penting atau tidak kira-kira? Perlu dipahami secara sama ya. Yang ketiganya ada kemungkinan masalah tersebut dapat dipecahkan. Ada masalah enggak? Ada solusinya kira-kira untuk menyelesaikan masalah itu. Bagaimana kira-kira untuk menyelesaikan masalah itu? Anggaplah gitu dari sisi penyiaran mengungkapkan begini. Untuk menangani persoalan itu, gamer yang memainkan game secara online dan dengan menggunakan kata-kata kasar itu harus dihapus tuh, diblok ya. Itu bisa dilakukan. Nah, tapi entah terkait nanti persoalan ekonominya, karena kalau tadi kan baru berangkat dari persoalan etik moralitas ya, persoalan etika dan moralitas. Kalau persoalan ekonomi mungkin bisa jadi ada cerita lainnya. Kalau persoalan ekonomi kan persoalannya adalah jika akses banyak maka duit banyak gitu. Dalam perspektif ekonomi itu bisa jadi gak ada masalah. Ya, karena kenapa? Karena bahkan bisa jadi menguntungkan. Kenapa? Karena persoalannya dia menarik ya atau mengumpulkan pundi-pundi keuangan. Nah, makanya dari berbagai perspektif nanti bisa dilihat. Oke. Menurut Cobb dan Adler mengungkapkan bahwa isu akan mudah tampil atau masuk dalam agenda sistemik pemerintah. Menurut Cobb ya. Yang pertama, isu itu memperoleh perhatian yang luas atau setidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat. Ini sudah menjadi isu persoalan luas atau belum kira-kira? Termasuk juga mungkin hari ini teman-teman melihat tayangan-tayangan di video di YouTube dan sebagainya terkait dengan perilaku dai gitu ya. Perilaku dai yang kecenderungannya menyerang gitu ya. Yang satu esning lurus saja gitu tanpa memperdulikan yang lain, esning lempeng saja gitu ya, menjelaskan tentang masalah-masalah tertentu. Tapi juga ada yang menyerang. Teman-teman lihat kan hari ini pertikaian Wahabi, Syiah dan dia. Nah, itu kan di YouTube itu apalagi bahasanya mungkin susah dihapus gitu ya. Kalau tidak jejak digital gitu kan agak panjang termasuk penyebaran juga cepat. Itu persoalan sebenarnya. Dalam perspektif anak-anak MD ini bisa jadi, ini siapa sih yang melakukan dakwah dengan cara-cara seperti itu? Jangan-jangan dia tidak pernah berbicara atau tidak pernah belajar etika dakwah gitu ya. Jadi kemudian hari bisa jadi orang dakwah mengungkapkan itu, lalu itu ditaikkan ke permukaan, lalu mendapatkan perhatian yang luar biasa. Bahkan Kemenagun juga sudah memulai ya, sehingga dulu pernah muncul dengan sertifikasi dai ya. Persoalannya bukan persoalan ingin sertifikasi program sertifikasinya, tapi persoalannya adalah terkait dengan etika seorang dai dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Kan itu banyak yang bertentangan. Salah satu unsur pertentangannya terkait dengan persoalan-persoalan ungkapan-ungkapan yang disampaikan kepada dalam menanggapi ya dai yang lain. Oke. Terus adanya persepsi dan pandangan atau pendapat yang luas bahwa beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah itu. Itu kata Cobb ya. Yang ketiganya, adanya proses yang sama dari masyarakat bahwa masalah dakwah itu merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab sah dari beberapa unit pemerintah untuk memecahkannya. Ketika berbicara unit pemerintah, itu Kementerian Agama memiliki persoalan terkait dengan persoalan itu. Ya. Berarti di kemudian hari nanti bagi teman-teman dakwah akan menjadi sorotan. Kenapa? Karena akan mengadakan pelatihan dai ya. Yang di situ nanti akan diundang dai-dai sebagai pesertanya. Salah satunya adalah menyampaikan etika dakwah. Agenda settingnya tentang private problem gitu, public problem ya, policy issue kan itu systemic agenda, institutional agenda. Kalau saya di sini ada beberapa masalah ya. Yang pertama tentang pergaulan bebas, meresahkan orang tua yang memiliki anak remaja. Itu bagaimana kira-kira
agar pergaulan itu bisa ditangani. Bagaimana pemerintah nanti ya mengaturnya. Sehingga akhirnya salah satunya dulu di pemerintahan Jawa Barat, karena anak-anak itu lebih banyak di rumah setelah maghrib itu ya, setelah maghrib ini persoalan juga yang muncul. Salah satunya dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia ya, BKPRMI Kota Bandung, mengusulkan bahwa anak-anak itu tidak mesti banyak di rumah ya, setelah maghrib itu hanya nonton TV. Itu masalah sebenarnya, masalah dakwah, masalah kaderisasi, hingga mengusulkanlah maghrib mengaji, dan keluarlah kebijakan dakwah itu kebijakan dakwah. Dan hari ini berjalan kan program itu, walaupun waktu itu Pak Gubernur Jawa Barat masih dalam posisi sebagai wali kota. Itu kan juga sama, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Nah, itu masuk pada persoalan ini. Oke, baik. Ini ada pertemuan ke-7, berarti tadi kelima ya. Kelima, pertemuan 6-7 nanti akan ada lagi materinya. Nanti akan saya sampaikan pula. Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Di antara teman-teman ada yang mau bertanya? Nanti slide-nya saya akan share ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan kifarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.